Jadi mungkin turun nggak sih Bang Faisal? Nah ini akhirnya saya tanya karena tadi pas off air saya udah tanya. Kalau dilihat dari perilaku pasar dan shock yang terjadi sudah hampir selesai menuju ke normal, maka saya memperkirakan dalam waktu 2 bulan ya paling lama 3 bulan akan mengalami penurunan lagi. Oleh karena itu jangan melakukan kebijakan-kebijakan yang ekstrim. Ini bukan struktural gitu. Harga mahal bukan karena struktural, bukan karena ada kolusi, bukan ada kartel, bukan ada kerusakan di sektor produksi, bukan. Tapi karena faktor-faktor yang memang terkait erat dengan climate change ya, dengan pandemi. Kan kenaikan paling tajam itu terjadi sejak Januari 2020 ya. Itu mulai pandemi. Nah, waktu itu harga rata-rata minyak goreng itu 14.738. Nah, kemudian naik bulan Desembernya menjadi 15.792. Naik lagi April 2021 ini 16 ribuan. September naik 17.000 dan Oktober 18 ribuan. Itu data BPS yang terbaru. Kalau yang paling baru ya Pak Oke lah ya. Nah, jadi kenaikan selama Januari 2019 sampai Oktober 2021 itu 29,3%. Mungkin ada HET-nya nggak? Kalau misalnya dengan kondisi yang sekarang orang kan shock dari yang belinya biasanya 17, terus habis itu naiknya sampai 20.000, apa perlu kemudian HET itu, Kang? Ya kalau menurut saya jangan. HET itu kalau diberlakukan itu nanti bisa panjang prosesnya. Jadi menciptakan rigiditas harga. Jadi jangan diganggu. Pemerintah misalnya bisa ya di pasar-pasar tradisional biasanya dulu mungkin Pak Oke juga udah mulai ambil ancang-ancang nih semacam operasi pasar gitu. Tugaskan Bulog untuk melakukan operasi pasar. Kan pemerintah udah dapat uang banyak dari pajak ekspor. Ya dikembalikan ke rakyat gitu. Walaupun ya ini nggak bisa begitu, tapi hakikatnya kan kalau untuk stabilisasi untuk rakyat kecil ya udah pasok aja secara formalitas gitu ke pasar-pasar rakyat ya. Itu dalam jumlah yang nggak terlalu banyak sebetulnya, mungkin cuma 0,01%. Nah secara psikologis itu harga akan turun karena rakyat penjual nggak berani naikkan harga terlalu tinggi juga. Pak Sahat. Ya Bu. Jadi kalau ada lebih baik tidak ada HET ya Pak? Saya melihat itu ya, saya sangat sepakat setuju dengan apa yang dibilang oleh Pak Faisal, karena memang itu konsumsinya relatif rendah ya. Cuma satu hal yaitu jangan, yang menarik tadi, jangan bereaksi terlalu ekstrim. Ini perlu kita jaga. Kita itu sudah masuk G20 ya. Di dunia ini yang jual minyak goreng curah itu di mana sih? G20, masa G20 menjual minyak goreng curah? Ini kan juga image-nya kita kan jelek juga itu. Yang ada terjadi itu cuma di Bangladesh. Sama di Afrika ada. Karena mereka home industry dijual curah kemudian dibotolin. Masa kita kembali ke situ kan gitu. Saya kira itu. Saya lebih concern Mbak Gita itu adalah health issue. Itu di minyak goreng yang kemasan itu, jangan lupa minyak goreng kemasan maksud kita itu mulai dari setengah liter sampai 25 liter loh. Ya. Bukan berarti nanti tukang goreng warteg itu beli yang 1 liter banyak rentengan, enggak. Ada juga yang 25 liter. Itu tetap disiapkan, jadi enggak pernah. Memang dari segi kenyataan hidup Pak Basri begini, kalau racun itu enak, nggak ngerti kenapa tuh. Apalagi kalau gorengnya campur plastiknya ya Pak. Itu nggak ngerti itu tuh coba. Jadi marilah kita educate masyarakat kita itu. Pertama itu menggoreng itu ya jangan berlebihan karena wasting money juga. Kemudian tingkat kesehatan juga berkurang. Gitu. Jadi kalau saya melihat mengenai itu sangat sepakat tadi apa yang dibilang oleh Pak Andi juga.
mari kita berpikir. Toh segmen market small yang lower level ini kan tidak banyak, ya. Cuma bagaimana mekanismenya menjaga sementara jangan ada terapi yang tiba-tiba gradually untuk bisa menyesuaikan diri dengan perubahan harga di lapangan. Itu saya kira yang paling penting. Terima kasih. Andi. Ya, saya kira solusi yang bisa kita sampaikan juga adalah gimana minyak goreng ini dikemas dengan pengemasan sederhana. Kalau saya katakan tadi harga ini ditekan sehingga tidak membebani daripada cost daripada minyak goreng itu ya. Saya sepakat Pak Sahat bahwa kedepannya memang minyak goreng curah ini ya memang kita harus larang tanda kutip ya. Tentu dengan edukasi yang kuat, kemudian juga sosialisasi. Kemudian jangan lupa saya katakan tadi bahwa harus ada jaring pengaman bagi pedagang kecil Pak Oke tadi. Jadi jangan kita melarang tapi harus ada solusinya menurut saya. Sehingga minyak jelantah ini jangan jadi bisnis. Artinya udah jadi sumber penyakit jadi bisnis lagi nih. Maksudnya jadi ekspor yang ternyata ekspor minyak jelantah itu pajak ekspornya tidak ada. Ini kan merugikan negara sebenarnya. Artinya secara jangan sampai ini permainan ya tanda kutip ya memanfaatkan isu ini, kemudian minyak jelantah yang tanpa pengemasan dibiarkan sehingga peluang untuk jadi minyak jelantah menjadi besar dan ini menjadi peluang untuk ekspor keluar untuk menjadi bahan biodiesel. Nah harusnya menurut saya Pak Oke ya di dalam negeri sendiri harusnya kalaupun memang masih ada minyak jelantah ini ditampung oleh ya mungkin Pertamina ya dijadikan sebagai bahan bakar pesawat harusnya gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa kita berharap bahwa harga minyak goreng ini turun ya, kita berharap turun dan walaupun mungkin kita katakanlah harga acuan saya kira perlu supaya instrumen kelihatan bahwa negara ini melindungi daripada konsumen kan gitu Pak ya. Jangan terkesan bahwa eksportir ini walaupun memang eksportir ini kita harus hormat juga karena devisa bagi negara besar tapi kita harus memperhatikan juga masalah konsumen. Yang kedua bagi kita dan Pak Oke kita harus juga melihat ke hulunya. Nah ini hulunya karena ternyata ekspor kita non migas yang terbesar adalah sawit. Pak Sevio Pak ini. Jadi menurut saya program peremajaan sawit dari BPDPKS ataupun dari Kementan ini harus diperkuat, terutama sawit rakyat. Kalau Pak Sahat dan lainnya udah kuat lah, gak perlu dibantu. Tapi sawit rakyat ini yang saya kira harus didorong. Yang tadi kata Bang Faisal sekarang baru tersenyum. Iya, karena akan menjadi andalan kita ke depannya, ekspor non migas kita gitu kan. Nah, dan juga diiringi dengan kampanye ke luar negeri bahwa minyak sawit ini sehat dan tidak merusak hutan dan lingkungan. Saya kira ini perlu kita sampaikan gitu. Ini strategi jangka benah kira-kira itu juga jadi solusinya. Nah, bagaimana kemudian ke depan Pak Oke menyikapinya supaya ibu-ibu tenang? Sesaat lagi Pak Oke akan menjelaskan, tetap bersama kami. Ini waktunya Pak Oke menenangkan ibu-ibu di rumah. Silakan Pak Oke. Begini. Pada dasarnya tadi apa yang disampaikan Pak Faisal dan memang kita itu untuk tahun ini rekor nih. Saya nggak tahu penyebabnya, tetapi memang target inflasi kita itu ditahan di 3% targetnya. Dan khusus untuk pangan itu 3,5 plus minus 1. Ini kita masih di bawah 2 nih sampai ini udah 1 Desember kan, udah 1 Desember. Jadi tinggal 1 bulan lagi saya yakin masih di bawah 2% lah. Dan pengaruh minyak goreng itu antara 0,05 sampai 0,07%. Secara prinsip begini, terutama dengan kondisi super cycle, dengan kondisi musim yang saat ini, pemerintah memastikan dulu ketersediaan bahan pokok dan barang penting, baik itu asal impor maupun asal lokal. Kedelai untuk pengrajin tahu tempe, jagung untuk berbagai kepentingan, minyak goreng pun tersedia. Saat ini persediaannya itu berkisar ketahanannya 1,5 bulan. Kita maintain tiap hari 1,5 bulan dan daging pun kita sudah siapkan dengan ketahanan pangannya 1 bulan. Beras panjang sekali, ketahanan pangan kita sekarang lagi banyak. Memang saat ini semua harga terkendali kecuali minyak goreng, bawang,
gitu kan, lagi jatuh. Bawang itu bukan mahal di tingkat konsumen, jatuh di tingkat petani. Terus juga bawang putih sudah tersedia, cabai. Cabai agak meningkat karena sekarang sudah mulai akhir panen. Mulai akhir panen agak meningkat harganya. Tetapi yang kita pastikan ini adalah di hadapan kita sampai akhir tahun insya Allah aman. Yang kita monitor itu sampai kuartal ke-1 harga masih untuk minyak goreng masih agak tinggi. Walaupun terjadi penurunan sekarang 0,08%, belum berpengaruh ke harga minyak. Tadi yang apa yang dikatakan Pak Faisal, agak menurun nih hari ini dikit gitu kan. Tapi belum kelihatan trennya. Kalau trennya masih pada posisi meningkat sampai akhir kuartal 1 kita perlihatkan itu. Sehingga tadi saat ini yang kita pastikan untuk minyak goreng kita sediakan 11 juta liter yang akan segera terdistribusi secara nasional. Mudah-mudahan itu dengan harga terjangkau 14.000 dan itu bisa menenangkan ibu rumah tangga dan masyarakat kecil yang memerlukan kemasan sederhana. Makasih. Karena memang kan udah jelang Natal tahun baru, kalau semuanya mahal, akhirnya senyum Natal itu nggak ada. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Oka Nurwan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Pak Saad Sinaga, Direktur Eksekutif dari Gimni, Pak Andi Akmal Pasludin, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS, dan tentunya Bang Faisal Basri, ekonom senior dari Indef. Terima kasih Bapak-Bapak, mudah-mudahan saja yang terbaik untuk kita semua dan ibu-ibu bisa tenang malam hari ini. Saya Brigita Menara pamit, selamat malam, sampai jumpa.